Halo, Tahu? selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Piye iki, Mbak? Aku kudu piye iki? Siap, siap. Ini Mas, dulu kan waktu pas sebelum tanggal 4 Oktober kemarin itu kan pernah sempet nanya ke Mas Sandro ya Nah, terus? tentang menyerahkan diri, paspor hilang. Terus aku ngikutin gitu. Maksudnya ngikutin kata Mas Sandro kan suruh datang langsung aja ke imigrasi Kolumbi sana dengan apa yang ada gitu. Maksudnya dokumen apa yang ada bawa aja gitu. Kebetulan paspor aku kan nggak ada hilang. Nah, terus udah datang ke sana ternyata suruh bikin surat laporan kehilangan ke kantor polisi. Terus? Nah, di situ saya nanya, ini kalau misalkan ke kantor polisi bikin surat keterangan hilang, apakah ada surat pengantar dari imigrasi gitu? Soalnya kan takut langsung ditahan ya. Betul. Nah, terus kata pihak sana, oh nggak apa-apa, nggak usah. Akhirnya ya udah datang ke kantor polisi, terus di sana ngantri. Abis itu saya langsung lapor ke petugas sana, ingin bikin surat kehilangan ya. Terus nggak dicek nggak di apa sih, cuma suruh bikin sendiri karena ada kayak mesin ATM gitu sih, jadi kayak ngetik sendiri. Betul. Terus? Akhirnya udah keluar suratnya, ditunjukin lagi benar apa tidak. Oh ya udah nggak apa-apa, oke katanya. Ya udah balik lagi tuh ke imigrasi kan. Terus? Balik lagi ke imigrasi pada hari itu juga. Terus dipanggil ya biasa, ditanya kenapa OS lama, bla bla, di mana tinggal gitulah ya. Mungkin yang udah pernah ke sana tahu. Nah, terus ada panggilan lagi dari tanggal 4 itu, tanggal 26, masih di bulan Oktober. Nah, terus udah di sana diperiksa, terus ada beberapa pertanyaan, banyak banget sih. Cuman yang nulis jawabannya interpreter kan, karena disediain dari sana. Jadi saya cuma bilang iya atau tidak gitu, sama tanda tangan aja gitu. Terus juga sidik jari dan lain-lain. Akhirnya dikasih lagi jadwal ke Mataukok. Dari tanggal 26 dapat jadwal ke Mataukok itu tanggal 2. Tanggal 2 kemarin ya. Udah ke Mataukok, terus ditanya-tanya lagi, dapat lagi jadwal ke Satin hari ini. Tepat tanggal 7 ya, 7 November. Udah sidang, baru pulang banget saya. Udah sidang, terus ya itu tadi ngantrinya udah deg-degan lama, akhirnya sidangnya cepet. Cuman ada penundaan. Aku juga nggak tahu ya kenapa ditunda gitu. Jadi nggak terlalu banyak pertanyaan sih. Cuman katanya nanti datang lagi dikasih surat kayak surat apalah, pokoknya adalah di situ tentang disuruh balik lagi gitu, kayak tanggal berikutnya datang lagi gitu. Nah, aku bingung, tapi temen aku enggak, jadi enggak disuruh ke Satin lagi gitu. Besok malah dia suruh ke Mataukok. Kalau aku nanti tanggal 9 disuruh ke Kolumbi lagi, ke Skyline Tower itu. Tanggal 9 berarti hari Kamis ya, lusa ya. Nah gitu, makanya saya juga bingung. Ini ada surat, mungkin mau ditanyakan juga gitu, kenapa, apa harus pakai pengacara atau gimana gitu. Soalnya tadi kurang jelas juga sih, karena pas di ruang interogasinya kan nggak ada interpreternya, cuma ada staffnya aja. Jadi kurang jelas gitu. Terus? Iya. Sampean kurang jelas terus meminta penjelasan sama saya. Iya, minta penjelasan. Iya, maksudnya ada nggak yang seperti aku gitu. Gini Mbak. Jadi saya paham ya kan, teman-teman semuanya itu kalau bisa jelasin sama aku biar aku mudah menelannya kan pasti seperti itu toh. Oke. Saya
Saya Iya. hampir semua pertanyaan memahami karakter teman-teman yang nanya ke saya itu pasti kayak gitu. Coba Anda jelaskan ke saya. Sedangkan saya tidak mengikuti prosesnya sampean sebegitu panjang ABCD interview. Cuman satu hal yang ingin saya sampaikan kepada sampean ya. Selama sampean tidak ditahan, ya, satu ya. Walaupun mondar-mandir bolak-balik, itu sampean dinyatakan tidak terlalu berat. Bisa dipahami nggak? Itu kunci yang saya sampaikan pertama sama sampean. Ya. Terus kalau Iya. sampean membandingkan perbedaan kenapa proses saya sama proses teman saya kok gampang. Nah, itu lihat bedanya di kronologis yang sampean tanda tangani, ngerti nggak? Oh iya, aku paham. Tadi itu sempat sebelum pertama kan sebelum ngadep masuk ke court ya, ke tempat persidangan itu kan masuk dulu kayak ke ruang interogasi gitu kan. Nah, sebelum ketemu lawyernya itu ada satu kayak staffnya lah yang menanyakan. Terus kamu overstay-nya katanya lebih dari 2 tahun. Jadi lama gitu. Jadi di sini ada penundaan. Cuman yang aku nggak ngerti penundaannya maksudnya ujung-ujungnya bakal ditahan apa gimana, itu yang masih deg-degan gitu ya. Itu sih yang saya pertanyakan. Oke, gitu. saya sampaikan lagi ya, satu ya. Saya walaupun tidak mengikuti proses sampean, tapi gambaran itu saya dapat dari sampean cerita. Dari ceritanya teman-teman yang cerita sama saya itu, saya akan mendapatkan sebuah konklusi. Tetapi konklusi atau kesimpulan dari saya itu tidak bisa semerta-merta benar. Tapi saya, ya namanya orang punya logika dan pemikiran itu pasti dengan logika dan pemikiran itu akan membuat sebuah kesimpulan kan seperti itu ya. Jadi kalau sampean selalu menyamakan antara sampean dan teman saya itu jelas tidak bisa ya. Dari proses sampean OS-nya seperti apa, dia OS-nya seperti apa. Tetapi intinya sampean masih dibiarkan dan tidak ditangkap, dikasih kesempatan, itu sebenarnya tidak ada penahanan, Mbak, sama sampean. Sampai nanti di ujung di keputusan. Nah, itu baru untuk menunggu masa deportasi atau sampean keluar, apakah pakai dana mandiri atau deportasi bareng-bareng atau ada sesuatu yang harus ada vonis buat sampean dulu. Nah, itu nanti keputusannya. Dan sampean menurutku nggak perlu ketakutan ya. Kesalahan sampean itu kesalahan administrasi, bukan pidana. Dipahami nggak? Ya. Iya, paham. Jadi kalau sampean sudah menyerahkan diri, nggak usah khawatir, karena anak yang sudah dipenjara dan sudah keluar, dia overstay 4 tahun. Dia melihat teman-temannya pulang, nggak pakai ditahan. Ternyata kenapa kok aku ditahan mas sampai 6 bulan sampai 7 bulan. Dia kemarin sudah pulang Indonesia. Tapi aku bilang, aku nganterin sampean, tapi sampean harus janji sama saya ketika proses sudah selesai cerita ke saya. Saya bilang kayak gitu. Dia kemarin baru nyampe Indonesia, sampai hari ini saya belum dikabarin. Dia mau cerita aku nggak ngerti, tapi ya begitulah teman-teman. Giliran bingung, sibuk, ruwet, nguber. Giliran aku yang butuh, alah. Nggak apa-apa. Bagi saya nggak apa-apa. Sampean nelpon, sampean nanya ke saya telepon balik sama sampean. Saya nggak ada menjadi persoalan. Cuman satu hal yang harus sampean pahami. Sampean harus tenang dan sampean harus terima semua konsekuensi karena sampean sudah lapor sendiri. Karena kalau orang sudah lapor sendiri, Hongkong itu lebih menghargai. Tinggal persoalannya nanti. Nah, kalau teman saya itu selesai sidang semuanya clear, aman karena dia dana mandiri. Jadi dia bisa beli tiket sendiri. Makanya tidak nunggu deportasi rame-rame. Kemarin yang cerita di channel YouTube saya, itu katanya suaminya dia keluar tanggal 31. Tapi sampai detik tanggal berapa kemarin? 3, 4 atau 5? Tanggal 3 kalau enggak 4, suaminya telepon belum ada kabar. Ya aku bilang, kalau bojomu keluarnya dana mandiri, maka dia bisa langsung diantar beli tiket. Dia bisa beli tiket, dia diantar ke bandara. Prosedurnya. Tapi kalau dia pulangnya nggak mandiri yang bareng-bareng, ya dia nunggu jadwal bareng-bareng. Itu pemerintah Indonesia yang akan memulangkan. Bisa dipahami dari titik ini? Iya, paham. Jadi sampean nggak perlu bingung dan khawatir atas keperbedaan proses sampean dan temennya. Sampean OS berapa lama, temen sampean berapa lama, ya? Itu aja udah menjadi pembeda satu. Terus apa yang sampean tulis
oleh interpreter tadi tentang pelaporan dengan apa yang ditulis sama teman sampean, kan kita nggak bisa make sure itu semua sama. Bener nggak? Iya, benar. Ada hal yang berbeda yang ditulis. Itulah karena saya nggak bisa melihat tulisan kalian semuanya dengan interpreter modelnya apa, dan itu ranah privacy toh. Makanya itu yang membuat saya kesimpulan bahwa jangan selalu menyamaratakan semua kasus overstay. Ada yang ditahan, ada yang tidak. Tapi pahami bahwa ketika sampean sudah menyerahkan diri, itu sudah hal yang baik. Itu 1 poin plus bagi sampean. Iya. Nah, tinggal nanti pulangnya mandiri, apa berproses atau bareng-bareng. Kalau mau cepet ya pastinya mandiri gitu loh. Ada yang bisa langsung, makanya aku nggak ngerti prosedur entrepreneur nulis apa. Itu di setiap individu itu pertanyaannya yang A sampai Z. Yang saya tahu proses itu lama, makanya saya kalau ngasih tahu anak-anak kalau proses menyerahkan diri yang jadwalnya ditanyain dan semua saya suruh makan dulu, bawa minum, saya suruh pakai jaket tebel supaya di dalam nggak kedinginan. Sampean ngerasain nggak di dalam kan? Iya. Nah, makanya saya pakai jaket. makanya saya hanya bisa menyimpulkan proses itu akan memakan waktu agak panjang. Jadi tolong persiapkan diri, sudah siap, sudah makan, nggak lapar, aman, tenang, terus pakai jaket, nggak kedinginan, jadi nggak gemetar. Jadi di situ biasanya proses kuncinya, nanti endingnya mau seperti apa gitu loh Mbak. Bisa dipahami nggak? Iya, paham. Jadi saran saya santai saja, woles saja. Tapi kalau sampean ada surat-surat semuanya, sampean ada membawa, sampean ketemu saya paling tidak ya dengan logika cara berpikir saya bisa membaca alur endingnya seperti apa walaupun nggak tepat. Tapi kalau sampean sendiri bisa mengartikan, ya tinggal dipahami aja isinya. Intinya Hongkong itu jelas Mbak, menurut saya dibandingkan ya negara kita sendiri. Hongkong itu jelas walaupun kita melakukan kesalahan. Tapi kalau Indonesia kayak kasusnya Mirna sudah divonis, sekarang mau disidangin lagi kan, ngeri toh. Iya, itu Indonesia. Kelar-kelar ya. Nah, itu Indonesia kan. Kalau Hongkong kelar, Mbak. Walaupun agak lama. Karena proses hukum itu lama. Makanya kenapa orang Hongkong itu malas berurusan hukum. Karena kalau sudah berurusan hukum kayak gini nih, riwa-riwi, mondar-mandir, jelas atau tidak, nggak paham. Iya kan? Iya benar. Saya sikan, saya jin. Orang Hongkong kan ngomongnya kan begitu. Lah mau gimana wong anjane kita berbuat salah? Gitu loh. Jadi santai, tenang, selama sampean masih di luar ya sudah. Jalani, nikmati, syukuri ya kan. Dan persiapkan nanti kalau sewaktu-waktu sampean tidak bisa menghubungi atau ngabari apa karena sampean harus membayar kesalahan atau pelanggaran, keluarga sudah dikasih tahu. Jadi nanti keluargane ndak bingung, nek keluargane bingung kayak bojone wingi masuk penjara, istri ditangkap, telepon, mau keluar nggak keluar suaminya juga telepon. Nah terus pertanyaannya, aku iki lho sopo, kan kayak gitu loh Mbak. Bisa dipahami Mbak. Tapi terus kira-kira dari obrolan ini masih ada nggak sesuatu yang masih ganjel dalam pikirannya sampean? Kira-kira? Aku nggak bisa detail banget karena nggak baca kertasnya sampean gitu. Iya, tadinya kan saya mau sedikit kirim yang menurut saya kebingungan ya. Ada satu lembaran yang menurut saya bingung. Sebenarnya udah dipahami tapi kayak nggak perlu yakin gitu. Ada yang lebih paham nggak gitu? Iya dari ini yakin. Gitu. Nah, jadi sebenarnya sih dari pertama disuruh ke Mataukok itu, karena kan aku bareng sama temen kan ke Kowloon Bay, jadi prosesnya tuh bareng terus, dapet jadwalnya tuh, jadi ke Mataukok, Satin pun bareng. Nah dari Mataukok itu memang udah ada perbedaan, jadi aku itu disuruh lagi ke Kowloon Bay. Nah temen aku nggak usah gitu, malah suruhnya ke Mataukok. Dari situ emang udah ada perbedaan sih. Cuman pikir aku apa karena dia pasportnya itu masih aktif ya ada dan masih hidup gitu. Sedangkan aku nggak ada, jadi aku tuh mungkin ke Kowloon Bay mau suruh bikin surat SPLP kali atau gimana gitu sih aku waktu kemarin mikirnya. Ya bener. Tapi ya udah saya potong, itu sudah benar karena sampai tidak ada dokumen
dan dia sudah siap ready dokumen, maka dia proses lebih cepat. Gitu aja sih sebenarnya selisihnya. Bisa dipahami nggak? Iya, Nah ya wis. Iya, aku sih positif tingginya ke situ. Terus tadi juga pas di sidang di ruang sidang itu memang orang yang ketangkep sama yang menyerahkan diri itu beda. Beda perlakuan, betul. Kalau kita tuh kayak duduk semua gitu ya di kursi sidang. Nah, kalau orang yang ketangkep, tadi kan ada beberapa orang yang ketangkep dengan kasus Saiwon. Jadi kayak diponisnya berapa tahun apa tuh di situ dijelaskan. Ada yang 15 bulan, ada yang 18 bulan gitu. Yeah. Jadi suruh berdiri gitu, didampingi polisi, suruh berdiri. Jadi kalau udah selesai terus suruh masuk lagi gitu. Kayak gitu sih. Iya, perlakuan. Makanya saya bilang karena sampai menyerahkan diri itu perlakuan pasti beda. Mengakui salah gitu. Lah sedangkan mereka-mereka yang Saiwon, yang semua itu orang-orang yang sudah salah, ngelanggar, lapis gitu loh. Paham kan? Kesalahannya itu berlapis gitu loh, Mbak. Jadi itu yang menyebabkan pembeda. Nggak apa-apa, walaupun sama-sama menyerahkan diri, satu punya dokumen komplit, satu enggak, ya itu ya beda juga. Nah, harapannya pasti nanti gitu. Begitu dia mau mulangkan, dia pasti menanyakan, mana SPLP-mu, mana paspormu, mana travel dokumenmu. Kalau kamu nggak ada, pastinya kamu harus ke KJRI untuk bikin travel dokumen, misalnya paspor itu kan travel dokumen, dan itu kan kepulangan sampean ke negara asal kan harus pegang itu. Nah, baru sampean minta SPLP, KJRI ngasih, balik ke sana baru sampean mau diantar tanggal berapa. Kalau menyerahkan diri sama dia udah nggak dikawal pulangnya, wis begitu ada tiket sampean laporan, tiket di cross check, iya bener, sudah sampean tinggal pulang. Selesai. Iya. Ya itu bedanya teman sampean semua masih komplit, sampean wis gak duwe. Itu aja selisihnya. Dan juga pasal-pasalnya juga dibacain di situ, melanggar pasal sekian gitu terus. Betul. Jadi kayak jelas. Jadi kayak udah overstay aja melanggar, ditambah lagi kerja gitu. Jadi ya wis. Kasian juga sih sebenarnya. Enggak gini. Jadi gini, ya makanya nggak perlu kasihan karena pilihan itu mereka yang milih. Iya. Jadi kita bukan berarti kita nggak berempati, bukan ya. Mereka sudah mempersiapkan. Dia mau melanggar itu mereka sudah tahu resikonya, ya kan? Ya nggak apa-apa. Makanya dan Hongkong kan jelas kalau sampean ikuti alur prosedurnya. Oh ini begini, tak palunya diketok, selesai urusan, wis cabut, ya wis kasih rekod selesai. Gitu loh. Hongkong nggak bertele-tele. Cuman sekali lagi membutuhkan waktu agak panjang. Itu pasti masa tunggunya lebih lama. Tapi pasti dan jelas. Dan jelas ya, kalau saya ngomong. Setidaknya kan udah aman ya Mas ya. Aman. Sampai sekali lagi, sampai menyerahkan diri itu aman. Gitu loh. Gitu. Ya. Sampean saya pesan juga sih buat temen-temen yang kalau masih takut, masih bingung, saran saya ya, nggak usah takut, nggak usah bingung sih, dan jangan terlalu banyak tanya sana sini, karena ketika kita menyerahkan diri ke pihak imigrasi itu mereka welcome banget. Mereka tuh kayak ibaratnya mungkin ya kayak diibaratkan kayak terima kasih loh sudah menyerahkan diri tanpa harus repot-repot, mereka nyari orang yang ilegalan di luar sana seperti itu. Jadi tenang aja gitu buat teman-teman yang udah menurut kalian itu ibaratnya udah cukup gitu ya. Terus juga ya enak nggak? Iya udah cukup pokoknya, dan udah pasti tahu dong kalau udah pulang kan nggak bisa balik lagi. Even aku pernah nanya sih, bisa balik lagi nggak bisa gitu. Cuman dengan waktu yang ditentukan sih. Jadi nggak ada kata blacklist gitu. Cuman kan ya setidaknya gitu. Janganlah dinanti-nanti kalau memang hati dan keyakinan udah niat dengan kesalahan yang sekarang dijalani gitu terus pengen mengakhiri, ya udahlah mending langsung aja ke imigrasi gitu, menyerahkan diri dan nggak akan diapa-apain gitu. Jadi pesan aku sih buat teman-teman ya kayak gitu. Makanya sampai nanti prosesnya selesai, sampai ada di rumah baru secara gamblang bercerita, baru itu namanya orang
yang artinya aku salah, aku nggak benar, tapi kalian jangan sampai seperti aku. Nah, mencari orang yang kayak gitu yang nggak gampang, Mbak, karena orang-orang selalu berpikir, ya kan, cerita jelek kok disampaikan di luar sana, kan kayak gitu tuh. Nah, itu yang paradigma. Makanya saya siapapun ya, orang nelpon mau penipu, mau bandit, mau siapapun, mau OS, mau paper, hantu pun kalau bisa nelpon saya tak ajak omong, Mbak. Setan pun bagi saya kalau bisa tak ajak omong. Karena bagaimanapun sekali lagi setiap manusia punya hal yang bisa kita pelajari. Ada nilai positif yang bisa kita ambil. Saya selalu yakin itu, Mbak. Nggak melulu negatif pandangan. Ya, sekali lagi saya berterima kasih sampean mau telepon dan memberikan gambaran buat teman-teman yang lainnya supaya ya sudah. Memang Hongkong menurut saya nggak terlalu ribet, nggak ruwet, nggak menakutkan. Karena yang bikin susah kan diri kita sendiri. Iya, betul. Nggak ada orang Hongkong bikin susah, itu nggak ada. Yang ada malah justru di tempat kita yang mau ngapa-ngapain susah. Iya, benar-benar banget. Ya. Karena gini, kalau udah menyerahkan diri kan setidaknya tenang. Jadi ada Pak D pun juga ya udah gitu, nggak akan diapa-apain lagi. Kita tinggal benar-benar nunggu proses. Sudah diproses. Suratnya ditunjukin. ditunjukin. Yang ditentukan panggilan. Surat sudah ditunjukin udah, gampang salah. Cuman iya, jadi tapi repotnya kalau sudah menyerahkan diri terus kitanya jadi kurir narkoba. Nah, itu repot, Mbak. Nah iya, tadi juga kan dibilang itu kata dari hakimnya itu, hakim mata apa sih yang ya, yang itu tuh yang di atas pokoknya. Iya, situlah pokoknya. Nah, iya, bilang ke teman aku gini, kamu ada waktu selama 6 minggu. Jadi ya mungkin tak proses atau apa, itu bukan di aku sih, cuma aku denger ya. Jadi selama 6 minggu kamu tidak melanggar peraturan, melanggar hukum, maka ya ibaratnya itu aman. Tapi kalau kamu melanggar hukum, nanti bakal kena penjara dari 8 bulan sampai 18 bulan kalau nggak salah, kayak gitu sih. Jadi intinya ya udah, menurut aku ya kita tinggal manut, kita gini, ngerasa bersalah, menyerahkan diri, mengakui kesalahan. Ya, kemudian jangan bikin ulah. Terus jalani peraturannya, maksudnya bukan peraturan, jalani prosesnya ya, prosedurnya. Karena gini, sebenarnya menurut aku mereka juga pengennya nggak usah lama-lama ya, Mas ya. Menurut aku juga pengennya sih ya udah cepet deh pada pulang gitu. Cuman kan harus ada prosedur yang harus dijalani ya kan, gitu. Jadi administrasi, betul. Iya. Kalau pidana maka penjara. Kalau pidana, kalau administrasi enggak. Kalau administrasi mesti dibiarkan di luar. Karena kesalahan administrasi itu kebanyakan orang karena ketidaktahuan. Jadi itu masih dihargai di Hongkong. Gitu aja. Ya wis. Saya kemarin tuh pengen telepon Mas Sandro, cuman kan karena belum clear ya masalahnya. Jadi nanti deh gitu. Enggak masalah. Cuman sekarang kebetulan ada pertanyaan juga. Nanti tak kirim deh foto itu ya, Mas ya. Mungkin Mas Sandro bisa bantu ya penjelasannya gitu ya. Ya mungkin itu aja ya Mas Sandro ya yang bisa saya sampaikan buat teman-teman juga. Siap. Ya. Terima kasih waktunya Mas Sandro. Sehat selalu, semangat ketemu keluarga di Indonesia segera mungkin. Oke, amin. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ya terima kasih Mbaknya sudah berbagi cerita, berbagi pengetahuan untuk overstay dan menyerahkan diri, dan semoga segera ketemu keluarga, sehat-sehat dan tetap semangat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.